Jadi projo itu tidak berpikir dinasti, tetapi apa yang dipilih rakyat, itulah yang dipilih projo. Jangan salah loh. Apa yang dipilih rakyat itu ada di projo dan dipilih Pak Jokowi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Transformasi TV. Kali ini saya bersama dengan Pak Ahmad Srianto sebagai Ketua Projo Magelang. Ya. Selamat siang, Pak. Sehat ya? Sehat. Ya. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai tentang pemilu pilkada. Ya, menurut Bapak dari Ketua Projo ini sendiri, bagaimana sih pemilu pilkada sekarang ini? Ya, kalau mengacu pada persoalan masalah undang-undang pemilu dan demokrasi, pemilu kada ini kan sebagai rentetan peristiwa pilpres. Lah pilpres dengan pemilu undang-undang pemilu yang baru ini kan dengan adanya pemilu kada langsung baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota. Ya. Nah, pilpres sudah selesai. Ya, di pilpres Pak Prabowo sudah menang. Pilihan Projo sudah menang. Sekarang kembali melakukan yang namanya pemilu lagi mengenai hubungannya pemilu daerah. Ya. Nah, DPC Projo Kabupaten Magelang kenapa untuk mengajukan Pak pemilu kada ini siapa kan ini tepat. Karena apa? Ya, kemarin itu dari DPP sudah memutuskan, sudah menyepakati, sudah siaran pers bahwa Pak Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah, dijadikan calon gubernur untuk wilayah Jawa Tengah. Bahkan Projo itu mengusulkan 8 kepala daerah. Karena kami DPC Magelang, bagian wilayah Jawa Tengah, otomatis kita juga mendukung apa kata DPP. Terus terkait dengan relevansi Projo ini kan bukan partai ya, tapi apakah memiliki relevansi dengan koalisi partai yang sekarang ini? Ya jelas ada relevansinya. Bahkan tidak hanya relevansi, tapi juga sebagai faktor penentu, juga akhirnya pembobot. Karena Projo ini dengan hubungannya dengan Pak Jokowinya itu suatu yang tidak pisahkan, satu kesatuan. Sampai ada perkataan begini, apa kata Jokowi itu mesti juga sebagai putusan Projo. Apa kata yang diputuskan Projo mesti sudah disetujui oleh Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi sudah memilih, otomatis Pak Jokowi sudah punya asisten lembaga survei secara di bawah tanah. Dia sudah mengetahui bahwa nanti siapa yang cocok untuk dipilih oleh Pak Jokowi dan dipilih Pak Projo itu jelas tepat. Contohnya musrah kemarin berdasarkan musyawarah rakyat, Pak Prabowo elektabilitas tinggi, nomor 1 secara buktinya jadi presiden. Ya, terkait ini kemarin kan Projo sempat juga tuh ada rumor mengusung Pak Ganjar. Nah, itu pun berbalik arah, banyak rumor dan akhirnya Prabowo lah yang diusung oleh Projo. Jadi terkait dengan pilkada kali ini, apakah mungkin bisa berpindah haluan? Ya, kalau berpindah haluan enggak. Ketua belum memutuskan, itu hanya wacana. Contohnya Pak Kaisang, elektabilitasnya tinggi di Jawa Tengah. Kelihatannya otomatis kalau bisa Projo kan milih anaknya lagi. Buktinya ketika elektabilitasnya Pak Ahmad Lutfi itu lebih tinggi, dipilih Projo. Jadi Projo itu tidak berpikir dinasti, tetapi apa yang dipilih rakyat, itulah yang dipilih Projo. Jangan salah loh. Apa yang dipilih rakyat itu ada di Projo dan dipilih Pak Jokowi gitu loh. Maka banyak menangnya karena sinkron, linear. Berarti itu faktor penentu itu karena masyarakat sendiri yang memilih sebenarnya. Ya, masyarakat memilih. Karena Pak Jokowi atau DPP Projo atau Projo sudah tahu karena melakukan survei. Jadi tinggal mendorong. Karena ada Susanti kan mengatakan gini. Sekarang ini bukan apa yang dibicarakan, tetapi siapa yang bicara. Kalau sudah siapa yang bicara, kalau siapa yang bicara itu tidak berpikir Jokowi. Artinya pengaruhnya.
karena yang dibicarakan oleh seorang penguasa, seorang tokoh, otomatis akan mempengaruhi lini masyarakat. Nah, Jokowi itu sekarang tidak hanya presiden, tetapi sebagai tokoh. Nah, sedang Projo mendukung gitu. Jadi satu kesatuan. Maka saya mengharap pilkada ini, kalau bisa koalisi Indonesia Maju ini nanti lininya di agar terjadi penguatan pemerintahan dari pusat ke daerah. Jadi jangan sampai nanti di pilkada itu nanti di Projo ini mendukung yang bukan dari KI. Koalisi Indonesia Maju nanti tidak terjadi sinkronisasi. Crossline. Berarti kesimpulannya dari Projo itu mendorong yang menjadi hati pilihan rakyat, hati masyarakat. Maka kata dikatakan ini bahwa Projo itu di hati rakyat. Iya, betul sekali. Seperti slogan Projo itu. Iya, suara rakyat penentu kemenangan. Nah. Begini hasil dari bincang-bincang kami bersama Pak Ahmad Srianto, yaitu sebagai Ketua Projo Magelang. Kita berterima kasih atas kehadiran beliau pada Transformasi TV. Sebelumnya, ini saya ada kata ibaratnya kata terakhir. Ya, boleh. Bahwa Projo memilih Pak Ahmad Lutfi itu sudah melalui desain panjang. Bahwa Pak Ahmad Lutfi dijawab sebagai sosok pejabat, tapi juga saya lihat Pak Ahmad Lutfi juga sebagai seorang sosok anak bangsa bisa ajur-ajur. Bahasa Jawa ini Pak Ahmad Lutfi itu bisa ajur-ajur di masyarakat. Terbukti dengan kemarin mengadakan 3 pilar, masuk ke masyarakat, di pondok pesantren, di mana-mana sudah semua ini dimasuk. Siapa yang tidak kenal Pak Ahmad Lutfi sudah masuk. Maka berarti ketika masyarakat memilih sosok itu, sosok loh nih, bukan sosok, berarti Projo juga memilih sosok tersebut. Ya, betul. Ya, terima kasih dari Pak Ahmad. Saya dari Transformasi. Pak Srianto Ahmad. Ya, Pak Srianto Ahmad. Kami dari Transformasi TV berterima kasih atas kehadiran beliau dan semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin berbagi informasi dan sharing, berbincang-bincang. Sebelumnya saya sebagai wartawan di Transformasi TV untuk diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Transformasi TV. Kali ini perkenalkan dulu saya bersama dengan Bapak Mbah Jagal yaitu sebagai tokoh masyarakat di Gunung Balak, yaitu di lereng Merbabu. Kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan tokoh masyarakat ini yaitu Mbah Jagal terkait dengan pemilu pilkada di daerah ini, di daerah Balak. Itu situasinya sekarang seperti apa? Kalau menurut saya gini, selamat sore di TV Transformasi. Mohon maaf Mas Iqbal ya? Saya Hirman. Mas Hirman, maaf ya. Saya kira kakaknya yang dulu nasional ini. Karena saya menanggapi soal di daerah saya, di Balak, Kecamatan Pakis, daerah Merbabu. Soal keadaan dengan pilkada itu kayaknya udah berbondong-bondong lah. Ada orang masih membawa Pak Daryono lah, yang membawa Pak Lutfi lah. Tapi yang terbesar itu Pak Daryono. Tapi kalau arahan saya, menurut pikiran hati nurani saya, kok saya pikirnya itu yang sinkron dengan yang di atas, gimana? Dengan koalisi yang di atas gimana? Jadi kalau kita seragam dari presiden, gubernur, bupati seragam kan alangkah enaknya. Iya, gitu. Jadi apakah di sekarang ini di situasinya Mbah Jagal ini apakah banyak politik yang ini acak-acak gitu? Maksudnya situasinya tidak linear gitu? Ya barangkali ada, tapi menurut saya itu wajar aja lah menjelang seperti mau pilkada ini biasa saja. Terus kan seperti Pak Ahmad Lutfi itu kredibilitasnya itu tinggi kan ya di daerah kota Jawa Tengah lah. Jawa Tengah itu sudah memasuki kayak seperti mungkin banyak masyarakat yang sudah mengenal dan tahu gitu kan. Untuk calon yang lainnya apakah sudah kelihatan selain Pak Ahmad Lutfi itu yang seperti muncul di masyarakat? Kayaknya belum Mas, tapi yang termasuk penglihatan saya kalau jalan-jalan di jalan itu cuman baliho yang ada Pak Lutfi. Pak Lutfi ya, di Bali ya, dikenal di masyarakat, di relasi saya juga
sekitarnya. Berarti masyarakat nih di daerah Balak sendiri, apakah sudah ada yang menjalin hubungan seperti komunikasi dengan partai sebagai apa timnya atau sebagai apa gitu? Apakah sudah ada? Ya udah, tapi belum begitu dengan Mas, begitu besar. Cuman dalam sekitar saya itu desas-desus, oh itu siapa Pak Ahmad Lutfi, Ya. dia mantan Kapolda gitu, kayak membawa amanah itu bisa lah. Ya. Sudah dipercaya dia di masyarakat. Ya mungkin gitu Mas. Ya. Kalau menurut saya sudah senang saya Iya, dengan amanah itu. Semoga saja ya apa yang menjadi pilihan masyarakat nanti itu memang yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara dan Amin. daerah Amin. masing-masing. Amin Mas. Ya. Ya. Sekian dari saya yaitu Transformasi TV pamit undur diri. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih juga untuk Mbak Jagal sudah datang menghadiri kantor Transformasi TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.